Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita tetap sukacita untuk memuji menyembah Tuhan setiap harinya kita di menara doa ini. Dan saat hari ini mari kita siapkan hati kita lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita diberkati lewat pujian penyembahan dan firman Tuhan yang selalu ditaburkan dari menara doa ini. Dan biarlah hati kita semakin berpaut kepada Tuhan. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online, mari persiapkan hati lebih lagi. Pastikan tempat kita beribadah saat ini adalah tempat ternyaman untuk kita memuji menyembah Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Sungguh melimpah kasih setiamu bagi setiap kami umat-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan kami bersyukur kepadamu di hari ini. Tuhan Engkau yang memberkati kami, yang melindungi kami, yang menyertai kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami ya Tuhan. Kau selalu membaharui pengharapan kami. Kau semakin menambahkan iman percaya kami. Engkau semakin menambahkan pengetahuan akan pengenalan Engkau kepada kami ya Tuhan Yesus. Lewat setiap masalah hidup kami, lewat sakit penyakit kami, lewat apa saja badai hidup yang kami lalui, kami semakin mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. Dan saat hari ini bahwa kami lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap kami. Biarlah mata hati kami tertuju kepadamu saat ini ya Tuhan. Biarlah pengharapan kami taruh hanya di dalam Engkau. Dan saat kami memuji menyembah Tuhan, ada pemulihan terjadi atas kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Oh haleluya. Engkau yang kami sembah Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya.
hati, katakan pada Tuhan Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Ya Tuhan Yesus, lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami puji nama-Mu ya Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Buat janji-Mu ya Tuhan, janji-Mu menopang
Lebih lagi kita mengucap syukur kepada Tuhan Bapa yang saudara. Mengucap syukur di hadirat. Sebab Tuhan Allah yang baik, Kau sangat baik, teramat baik Tuhan. Kau penuhi kami dengan kebajikan kemurahan-Mu. Kau penuhi kami dengan yang baru dan urapan. Kau hiasi hari-hari kami dengan segala anugerah-Mu. Kau hiasi hidup kami dengan kasih setia-Mu. Dan dengan penuh keberanian kami datang menghampiri-Mu. Tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami, ya Bapa. Dalam segala hal yang ada di hidup kami ya Tuhan, kami mau tetap berkata Tuhan baik bagi kami. Kami mau tetap berkata Tuhanlah pertolongan kami, Tuhanlah pengharapan kami, Tuhanlah gunung batu kami, Tuhanlah kekuatan kami, Tuhanlah Alfa dan Omega bagi kami, Tuhanlah yang paling terutama bagi kami Tuhan. Naikkan terus pujian-Mu kepada Tuhan Bapak Ibu. Naikkan terus nyanyian-nyanyian baru kepadanya. Dia Tuhan yang senang dengan setiap pujian kita. Selamanya Kau kami sembah, selamanya Kau kami tinggikan, selamanya Kau bertata di hidup kami. Ya terang-Mu yang ajaib nyata bagi kami Tuhan, menerangi setiap kami dan langkah-langkah kami ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Karena Tuhan yang mendengar setiap doa-doa kami dari tempat ini. Tuhan yang menjadikan pujian penyembahan kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan sebab itu kami tidak henti-henti memuji menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Saat Kau perlu Tuhan tahu, saat Kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati.
Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan kita. Perhatikan burung di udara, Tuhan terima tanpa bekerja. Apalagi setiap kami, apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan bersama. Kami perlu Engkau yang Maha. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan Yesus, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Dengan penuh segenap hati katakan Bapak Ibu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan kami percaya setiap rancangan Tuhan jadi bagi kami. Dari semua yang Tuhan janjikan kepada kami tidak ada yang tidak dikenapi. Semua dikenapi ya Tuhan Yesus. Sebab indah rencanamu bagi kami ya Tuhan Yesus. Dan itu yang kami percaya setiap saat, setiap waktu di hadirat-Mu ya Tuhan. Ya Rabatakara-labaya Shanaralamus. Ya Rabatakara-labaya Shanaralabayas. Inaralalalabaya Shanaralalabatakara-lamu. Mari terus berdoa Bapak Ibu Saudara. Terus naikkan doamu kepada Tuhan Yesus. Apa yang kau minta kepada Tuhan, Tuhan pasti jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu.
Tuhan, hari ini di menara doa ini kami bersyukur Tuhan. Pada masa-masa Natal, Tuhan terus mengajar kami untuk semakin mengenal akan Tuhan, akan rencana-Mu. Ya Tuhan, dalam kehidupan setiap kami, beri kami hati ya Tuhan yang percaya ya Tuhan bahwa rencana Tuhan indah dalam hidup kami. Tuhan punya tujuan ya Tuhan, tujuan yang kekal buat hidup kami Tuhan. Oleh karena itu Bapa, dalam nama Yesus, biar Engkau berbicara secara khusus buat kami. Ya Tuhan, berikan ya Tuhan roh pengharapan itu. Kami terus berharap ya Tuhan untuk menerima sesuatu yang baik dari Tuhan. Sehingga ya Tuhan kami bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik ya Tuhan. Ya Tuhan, di dalam Engkau ya Tuhan. Karena kami semua sudah diselamatkan. Kami berdoa Bapa untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul di masa-masa Natal ini Tuhan. Mereka yang sedang ya Tuhan bergumul dengan sakit penyakit mereka. Aku minta berikan mereka kado Natal ya Tuhan. Yaitu diri-Mu sendiri, kesembuhan dari Tuhan. Tuhan, aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, sembuhkan mereka ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang sedang bergumul Tuhan, dalam keuangan mereka, dalam keluarga, rumah tangga mereka. Ya Tuhan, dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan, Kau sendiri ya Tuhan, berikan kado Natal buat mereka. Ya Tuhan, yaitu diri-Mu sendiri. Karena Engkau Yesus adalah ya Tuhan, kuasa Allah dan hikmat Allah buat kami. Berkat-Mu turun Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu. Biarlah ya Tuhan di masa Natal ini, Engkau pakai setiap kami. Untuk banyak orang bisa diselamatkan. Banyak orang yang bisa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Biar kami bisa mengarahkan fokus hidup kami. Ya Tuhan, hanya kepada Tuhan. Kepada sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan sendiri. Firman Tuhan dan jiwa-jiwa ya Tuhan. Dalam nama Yesus, sebagai kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah, silakan kembali Ibu Bapak. Ya. Shalom saudara, puji Tuhan hari ini kita sama-sama berada di menara doa. Saya ingin berikan judul daripada khotbah hari ini, yaitu kekuatan dari sebuah pengharapan atau the power of hope ya. Di masa Natal ini mungkin ada di antara saudara yang membutuhkan sebuah keajaiban atau sebuah terobosan, sepatah kata mungkin dari Tuhan atau kesembuhan. Saya percaya di masa-masa Natal ini kita bisa mengharapkan kado Natal. Sebagaimana tadi doa kita. Katakan amin saudara. Kita bisa mengharapkan hal-hal yang besar dari Tuhan. Amin. Hari ini saya ingin bahas lagi saudara tentang pengharapan. Karena pengharapan ini sangat penting bagi hidup kita sebagai manusia. Pengharapan itu berbicara tentang sesuatu yang ada di depan kita. Saudara, kalau kita bicara ke depan, banyak kita saudara diganggu ya saudara atau dikuasai bukan oleh pengharapan yang untuk menerima sesuatu yang baik dari Tuhan, tetapi kita mengkhawatirkan, ya kan, kita mengkhawatirkan diri ya saudaraku untuk menerima sesuatu yang buruk ke depannya. Nah hari ini ini pergumulan kita. Saudaraku, untuk bisa bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, saya ingin berdoa, ingin mengajak saudara belajar percaya. Ya kan, belajar percaya dan belajar berharap kepada Tuhan. Katakan amin saudaraku. Karena ini penting buat kita. Sebab tanpa dari pengharapan ini, saya mau ngomong lagi saudara, mau sampaikan lagi, tanpa iman kepada Kristus, ya, pengharapan kita akan menjadi apa? Sia-sia, ya. Seperti jangkar, ya kan, tanpa rantai, ya, tanpa tali, tidak akan pernah bisa berfungsi itu. Saudaraku, begitu pula kita perlu iman supaya pengharapan kita menjadi kenyataan. Ibrani 11 ayat 6 katakan apa saudara? Tanpa iman kita tidak berkenan pada Tuhan. Maksudnya Tuhan tidak bisa melakukan sesuatu kepada kita. Ya, kita perlu memahami bahwa jika kita ingin Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita, Tuhan akan mencari orang-orang yang mempunyai iman dan menaruh pengharapannya kepada Dia. Katakan amin. Nah, ada satu kata-kata saudara di dalam Alkitab, ya, di dalam Lukas pasal 3 ayat 15. Ini kata-katanya yang saya tuh
tersentuh. Jadi rema buat saya intinya. Coba saya ingin ajak saudara untuk baca Lukas 3:15. Ini tentang pengharapan. Saudara, rupanya orang-orang Yahudi ya, dari dulu sampai sekarang itu masih mengharapkan, ya kan, tentang kedatangan Mesias. Saudara, kita akan baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Jadi dalam Lukas 3:15 ini kita bisa melihat itu ada orang-orang yang sampai lama menunggu kedatangan Mesias, sampai mereka tuh sepertinya lelah dan putus asa menantikan kedatangan Mesias. Nah, salah satu terjemahannya saudara, ya, dalam terjemahan yang lain dikatakan orang-orang ini menantikan dengan penuh apa? Penuh pengharapan. Memang benar-benar dia ingin mengharapkan kedatangan Mesias untuk membebaskan mereka, menyelamatkan mereka, saudaraku. Puji Tuhan, kita sebagai orang Kristen tidak perlu lagi nunggu daripada kedatangan Mesias. Ya kan, kita sudah tahu Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, yang sudah datang 2000 tahun yang lalu. Dia datang menjadi juru selamat buat setiap kita. Katakan amin. Dan kita sedang menantikan kedatangan yang kedua. Itulah pengharapan kita yang terbesar. Katakan amin saudara. Nah, hari ini saudara, ada dua kisah di Alkitab yang menggambarkan tentang dua orang, ya kan saudara, yang memiliki pengharapan. Karena dia memiliki pengharapan untuk menerima sesuatu yang baik dari Tuhan Yesus. Makanya mereka bisa mengalami yang namanya mujizat. Nah, di masa-masa Natal ini saudara, ketimbang kita mengkhawatirkan bahwa ke depan kita akan menerima sesuatu yang buruk, lebih baik saudaraku yang Yesus, saudara berdoa dan terus berpikir bahwa saudara akan menerima sesuatu yang baik ke depan itu. Ini yang namanya pengharapan. Katakan amin. Nggak usah pusing dengan apa kata orang yang mungkin menyerang saudara, berkata jahat tentang saudara. Nggak usah pusing. Karena kita tahu kalau kita punya pengharapan bahwa ke depannya bisa aja 1 jam ke depan, 1 hari ke depan, 1 tahun ke depan, kita akan menerima sesuatu yang baik. Pengharapan, orang yang berharap adalah orang yang percaya, ya saudara, bahwa dia akan menerima sesuatu yang baik di depan. Saudara, ketika kita sudah menerima, sudah tidak ada lagi pengharapan. Pengharapannya sudah selesai. Nah, hari ini saudara, kita melihat saudara, ya kan, ada 2 pengemis. Yang satu ini pengemis lumpuh. Orang lumpuh tidak bisa berjalan. Ya saudara, pengemis ini bukan tidak punya kaki. Tapi dia punya kaki, tapi kakinya tidak berfungsi. Yang kedua adalah pengemis, saudara, yang buta. Dia bukan tidak punya mata, tapi matanya tidak berfungsi. Saudara coba bayangkan. Setiap kita saudara, orang Kristen yang dilahirkan kembali, semuanya pasti Tuhan berikan organ-organ tubuh secara rohani dengan normal. Dia berikan kita. Saudara, mata untuk bisa melihat, telinga untuk bisa mendengar, tangan untuk bisa bekerja, kaki untuk berjalan. Saudara, makanya dari sejak anak kecil, ya kan saudara sekolah minggu ada, hati-hati gunakan tanganmu. Intinya Tuhan mau pakai semua. Saudara, tetapi tidak semua orang Kristen matanya bisa berfungsi. Telinganya bisa berfungsi. Kakinya bisa berfungsi dan tangannya tidak berfungsi. Nah, ini yang saya mau gambarkan. Apakah kita ada pengharapan seperti pengemis ini? Sekalipun dia punya kaki, dia ingin supaya kakinya bisa berfungsi. Dia punya mata, tapi sekarang tidak berfungsi. Tapi dia ingin bisa berfungsi. Kita belajar saudara ya. Yang pertama, pengemis lumpuh di mana? Di bait suci. Kita baca ayatnya. Kisah 3 ayat 2. 1, 2, 3. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah. Yang bernama Gerbang Indah. Untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Jadi laki-laki ini saudara, ya,
Dia lumpuh. Ya, punya kaki tapi dia bisa jalan. Saudaraku, sejak lahir. Ya. Jadi dia harus diusung tiap hari, saudara. Dan diletakkan, saudara, ke bait Allah. Di depan pintu gerbang. Memang kalau kita lihat, saudara ya. Kita lihat, kenapa kok para pengemis banyak ada di bait Allah? Karena dia pikir nih orang semua orang-orang saleh, orang-orang baik. Ya kan, inilah tambang emas, ya kan saudaraku. Dia bisa dapatkan uang, saudara kan. Nah, itu pintar ini, cerdas. Jadi dia dan keluarganya cerdas. Ya, dia memanfaatkan kelumpuhannya untuk bisa mendapatkan uang. Nah, saudaraku Kristus, ya, kita melihat di sini dikatakan setiap hari, tiap-tiap hari orang, entah kita nggak tahu itu sahabatnya atau keluarganya, meletakkan dia yang lumpuh ini, ya kan, dekat pintu gerbang bait Allah, ya kan, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Jadi laki-laki ini, pengemis ini, saudara, ya, hidupnya tidak pernah berubah sampai dia mengalami, ya kan, dia berjumpa atau bertemu, ya, bertemu dengan siapa? Petrus dan Yohanes. Saya lihat di sini saudara ceritanya, saudara sudah tahu ceritanya ya. Saat dia bertemu dengan Petrus dan Yohanes, saudara, dia bukan cuma ketemu dengan Petrus dan Yohanes, tetapi dia bertemu dengan siapa? Dengan Yesus. Saudaraku, yang memberikan sesuatu yang diharapkan oleh si pengemis ini. Coba kita lihat ceritanya. Saudara, ya, Kisah 3 ayat 3 sampai 5, kita lanjut saudara. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Perhatikan, ia minta sedekah. Mereka menatap dia. Mereka ini siapa? Yohanes dan Petrus. Menatap si pengemis ini, dan Petrus berkata, apa saudara? Lihatlah kepada kami. Dia kan udah lihat. Kadang-kadang kita lihat, belum tentu kita memperhatikan, betul gak? Makanya dia sudah lihat. Alkitab katakan di sini kan, mereka menatap dia. Karena dia udah lihat Petrus kok, makanya dia minta sedekah. Tapi Tuhan, Petrus bilang, perhatikan, lihat saya, lihat kami. Lalu orang itu menatap mereka. Apa responnya saudara ketika disuruh lihat? Baca keras sama dengan saya. Ayat 5, 1, 2, 3. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari ini pengharapan. Dia lihat Petrus dan Yohanes. Ya kan, dia tatap dengan sungguh, dengan mata. Ini dia ingin dapat sesuatu nih dari saya. Ketika Petrus melihat orang lumpuh itu, saudara, ya, memiliki pengharapan untuk mendapatkan sesuatu dari dia, berharap untuk dapat sesuatu dari dirinya. Saudara, apa respon daripada Petrus? Ayat 6 kita baca sama-sama. Ini penting saudara, kita lihat. 1, 2, 3. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, apa? Berjalanlah. Emas perak tidak ada padaku, kata Petrus. Apa? Tetapi apa yang kupunya? Dia punya apa saudara? Nama Yesus. Dia punya Yesus Kristus itu pribadi. Saudara, juru selamat. Ya, dia kata demi nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Alkitab kata apa? Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ayat 8, ia melonjak berdiri. Lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia sambil berjalan sambil memuji Allah. Saudara lihat di sini. Pengemis ini mendapatkan apa yang dia harapkan. Ya, dia menerima mujizat secara apa? Fisik. Ya, dan juga bukan cuma fisik tapi mentalnya. So lihat sini, ya, dia bisa berjalan, habis dia berjalan dia melompat memuji Allah, dampaknya apa? Rakyat, orang-orang Yahudi sekitar itu yang melihat dia lumpuh, saudara, bisa berjalan dan memuji Allah. Nyamber apinya saudara. Mereka semua ikut memuji Allah. Katakan amin. Saudara, saya bisa bayangkan begini.
Bagaimana kalau seandainya si lumpuh ini ketika ditanya diperintah oleh Petrus, ya kan? Emas perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya kuberikan padamu. Demi nama Yesus berjalan. Dia disuruh jalan. Lalu dia bantah. Kita ini sekarang kan di dunia media sosial, ya kan kita ini terbiasa dengan budaya komentar, menyanggah, membantah, tidak setuju. Ya kan? Patahkan dulu perkataan-perkataan orang dengan pendapat kita. Kita punya pendapat. Saudara bisa bayangkan kalau seandainya si pengemis lumpuh ini dia berkata bahwa, ya kan saudara, akulah lamo di sini kalau di Palembang. Akulah lamo di sini. Tiap hari orang gendong aku, ya kan dukung aku untuk bawa aku ke sini sampai hari ini. Memang sudah nasib aku, Cak ini. Sudah nasib aku. Kalau dia berkata seperti ini saudara, apakah dia akan menerima apa yang diharapkan? Tidak. Saudaraku, dia tidak akan pernah bisa menerima apa yang diharapkan. Dia tidak akan pernah bisa mengalami mujizat pada hari itu. Mujizat hanya akan terjadi ketika Tuhan melihat ada iman dan pengharapan. Katakan amin. Pengemis itu berharap untuk menerima sesuatu pada hari itu. Saudaraku, ya kan? Petrus dan Yohanes membawa sebuah apa? Sebuah kado. Kado terbesar di hari Natal adalah siapa? Yesus, nama Yesus ini. Dia berikan nama Yesus ini orang Nazaret. Sehingga si lumpuh ini bisa menerima kesembuhan dan keselamatan. Katakan amin. Ya, ini kado yang bisa mengubah hidup kita semua. Saudara percaya, katakan amin. Mungkin di masa Natal ini saudara bisa merenung ya. Kayaknya aku juga lumpuh loh. Kakiku gak pernah aku gunakan berjalan untuk memberitakan Injil. Aku gak pernah gunakan untuk melakukan kehendak Tuhan. Dia kan lumpuh. Ya kan karena kita gak tahu. Ya saudara, ini yang kedua. Saudara Kristus ya. Ya kan, tapi saudara harus punya pengharapan. Tuhan, biarlah engkau pakai kakiku ini. Ya kan, bisa punya kerelaan memberitakan apa? Injil damai sejahtera. Biarlah kakiku, ya kan, menjadi kaki Tuhan. Kemanapun Tuhan mau utus aku mau pergi Tuhan. Kepada siapapun, ya kan, kepada siapa. Utus gak usah jauh-jauh lah. Mungkin ke seseorang yang sedang dalam beban berat. Aku akan melangkah di situ. Mungkin di masa Natal, kita mungkin gak pernah kunjungin rumah sakit umum daerah. Saudaraku, ya kan, yang bukan di kelas VIP. Coba saudara mulai kunjungi besuk di kelas-kelas bangsal itu loh saudara. Kelas BPJS yang kelasnya kelas 3 atau kelas 2. Saudaraku, coba saudara mulai datangi. Pakai kaki untuk datangi mereka. Di masa Natal ini. Beri mereka kekuatan. Beri mereka penghiburan. Saudara-saudara, mereka punya pengharapan untuk disembuhkan. Bukan cuma disembuhkan, tapi juga Tuhan selamatkan dia. Bukan cuma disembuhkan fisiknya, tapi juga mentalnya disembuhkan. Katakan amin. Tiap orang yang sakit, tidak hanya cuma fisiknya sakit, tapi juga berpengaruh kepada apa? Mental stres, depresi, takut. Ketika seseorang mengalami, saudaraku, divonis dokter mungkin kanker. Ya saudaraku, pasti bukan cuma dia menderita sakitnya, tapi mentalnya. Saudara, ketika saudara datang, ya kan berjalan, mau pakai kaki. Biarlah saya mau pakai kaki saya untuk mau berdiri, berdoa, memberitakan Injil. Saya percaya di masa Natal ini, saudara bisa jadi berkat. Bawa kado Natal itu. Apa kado Natal? Namanya Yesus itu pada mereka. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, itu namanya pengemis buta. Yang satu pengemis lumpuh. Yang kedua adalah pengemis buta. Saudaraku, ya, orang buta tidak bisa melihat. Siapa orang ini? Namanya Bartimius. Kita baca sama-sama yuk, saudara. Markus 10 ayat 46 sampai 52. 1, 2, 3. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, orang banyak berbondong-bondong. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ayat 47, perhatikan saudara, baca yang keras. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jadi dia berharap
untuk mendapat belas kasihan. Ini ada kata-kata ini saudara. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru apa? Anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lihat saudara, ya kan, apa respon daripada Bartimius ketika orang memberitahu dia bahwa dia sedang dipanggil oleh Yesus. Saudara, ya ayat 50 baca, lalu ia menanggalkan jubahnya. Ini yang penting, dia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Wah, luar biasa. 51, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ya kan? Tuhan tanya, apa? Tuhan tahu nggak apa yang harus diperbuat? Tuhan tahu. Tuhan tahu keadaan saudara. Tapi Tuhan kenapa harus nanya? Karena Tuhan ingin dengar suara kita. Tuhan ingin dengar seru doa kita. Tuhan ingin saudaraku, ya kan, saudara bisa menunjukkan kerendahan hati untuk berkata, Tuhan tolong aku, ya kan, supaya aku dapat melihat. Jadi seringkali saudara, ya kan, kita akan bisa mengalami perubahan dalam hidup kita. Kalau kita berkata lebih spesifik. Seringkali kata Tuhan berkati aku lah di Natal ini. Tuhan akan tanya, kamu apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Tuhan, di masa Natal ini aku ingin lebih tenang. Bicara buat saya Tuhan. Karena ada keputusan-keputusan yang harus saya ambil. Tuhan, di masa Natal ini, Tuhan, aku mau Tuhan sembuhkan sakit kankerku ini. Sakit tumorku ini Tuhan. Sakit diabetesku ini Tuhan. Penyakitku ini Tuhan. Autoimun atau penyakit. Saudara, sebutkan itu. Tuhan, di masa Natal ini aku minta. Ya Tuhan, aku berharap Tuhan. Supaya Tuhan pulihkan anakku. Sembuhkan anakku Tuhan. Berkati dia. Studinya, sekolahnya, rumah tangganya. Kalau saudara dia udah berumah tangga. Yang jelas. Saya bisa berkata bahwa Tuhan, di masa Natal ini, aku minta Tuhan pakai aku Tuhan. Pakai hidupku Tuhan. Ya, pakai hidupku. Ya. Ketika Tuhan tanya sama Bartimius, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Dia jawabnya apa saudara? Ya, jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat. Dia tidak minta sedekah. Ya, beda dengan yang si lumpuh, dia minta sedekah. Tapi yang ini tidak minta sedekah, supaya aku dapat melihat. Ya kan? Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara perhatikan di sini. Kita seringkali melihat tentang iman Bartimius. Tetapi yang saya ingin jelaskan kepada saudara, sering kita abaikan tentang tindakan imannya. Dia tunjukin imannya ke Tuhan, dia tunjukin pengharapannya sama Tuhan dalam bentuk apa? Dia buka jubahnya. Nah saudara tahu ya, pada masa Bartimius, pada masa Yesus, pada masa itu saudara, ya. Jadi pemerintah itu saudara, ya kan, memberikan sebuah jubah kepada para pengemis, ya kan, yang menandakan bahwa orang ini adalah orang-orang cacat yang tidak bisa menafkahi dirinya sendiri. Mereka butuh belas kasihan daripada orang lain. Dikasih di jubah. Gitu. So, jadi jubah ini satu label bagi mereka. Ya kan? Agar semua orang tahu bahwa ini pengemis. Ya kan? Dia butuh belas kasihan. Kasihlah duit ke dia. Kasih sedekah. Ketika Bartimius menanggalkan jubahnya saudara. Jubah pengemisnya. Hal itu dia sedang mau menunjukkan, apa saudara? Imannya kepada Yesus. Pengharapannya kepada Yesus. Untuk apa? Disembuhkan dan diselamatkan hidupnya. Katakan amin. Bartimius, mungkin dia berkata begini saudaraku. Ya kan? Tuhan, aku tahu. Aku masih belum bisa melihat. Tuhan, aku tahu aku belum bisa mengerti
mengapa semua ini bisa terjadi dalam hidup saya. Ya, tetapi aku percaya saat aku berjumpa denganmu ya Tuhan Yesus, maka Engkau akan mencelikan mataku dan akan mengubah jalan hidupku. Dan aku tidak akan kembali lagi ke hidupku yang lama, ke duniaku yang lama. Makanya aku buka ini. Aku tidak akan pakai lagi jubah ini. Yang menjadi pemberian daripada pemerintah. Itulah kekuatan sebuah pengharapan. Katakan amin. Saya ingin beritahu saudara sebagai penutup. Iblis ya. Dia ingin saudara tetap buta. Saya tetap buta. Ya, kita tetap lumpuh. Udah mantap-mantap aja di situ, puas dengan hidup. Yang penting kan diberkati. Ikut ibadah, ya, datang ke gereja cukup seminggu sekali. Di gereja nggak usah terlalu sibuk, nggak boleh terlibat. Iblis maunya kayak gitu. Makanya kemarin itu saya bilang kepada jemaat, ya, coba saudara, kalau saudara beribadah, saudara sudah cukup lama di satu tempat ibadah gereja itu. Saudara sudah tahu bagaimana Tuhan memakai gereja itu untuk memberkati secara rohani. Bagaimana Tuhan menolong saudara, menjawab doa-doa saudara bisa bertumbuh. Jangan saudara jadikan gereja itu sebagai hotel. Jangan jadikan hotel. Kalau kita masuk hotel, kita minta dilayani. Ya dah, nggak ada tisu, telepon, kirim tisu. Nggak ada air, kirim air. Anduknya kotor, kita buang aja anduk, nanti ada yang beresin. Kita nggak mau tuh, kita jangan jadi tamu hotel. Jangan jadikan gereja itu hotel. Tapi jadikan gereja itu rumah kita. Rumah papa, mama kita. Kalau kita itu rumah papa, rumah mama. Itu rumah masa kecil kita. Tempat di mana kita pernah dibesarkan di situ. Walaupun saudara di rumah saudara sendiri punya 5 pembantu, 3 pembantu, 2 pembantu. Kalau di rumah papa mama itu semua berantakan. Saudara cuci sendiri karena kecil kan disuruh cuci sendiri. Katakan amin. Beresin semua. Terlibat di dalamnya. Iblis mau kita gak buat apa-apa bagi kerajaan. Sedangkan kita ingin dong satu hari dikatakan bahkan ya kan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Ya kan? Supaya dia bisa beristirahat dari jerih lelahnya. Karena dia pakai kakinya untuk Tuhan. Matanya untuk Tuhan. Telinganya untuk Tuhan. Tangannya. Yang ngerti katakan amin. Kalau kita gak pernah buat apa-apa. Ayat ini gak berlaku loh saudara. Oh kita gak pernah ngapa-ngapain. Gak pernah ngerti. Kita gak bisa ngomong sama seseorang bilang. Kamu istirahat ya karena kamu udah capek-capek buat aku. Dia gak pernah kerja apa-apa sih kita. Kita kan ngomong sama seseorang yang kerja keras buat kita. Udah kamu istirahatnya dulu. Setuju gak saudara? Katakan amin. Ya orang-orang gak pernah buat apa-apa. Nah hari ini saya ingin. Saudara, orang buta hidupnya, dia hidup dalam apa? Kegelapan. Orang buta hidup dalam kegelapan. Katakan amin. Ya orang buta gelap. Saudara, dia tidak mengerti tujuan hidupnya. Setiap kita harus tahu. Setiap kali Yesus lahir. Selalu dikhotbahkan. Dia lahir untuk apa? Untuk mati di salib. Dia lahir untuk menyelamatkan kita. Saudara, dia lahir untuk jadi juru selamat. Lalu ada khotbah Natal tentang Yohanes Pembaptis. Dijelaskan lagi tentang tujuan kelahiran Yohanes Pembaptis. Di Injil Lukas yang pertama itu saudaraku. Ya kan? Untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Yang untuk membalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya. Ada tugas daripada Yohanes Pembaptis. Saudara, katakan amin. Setiap kita punya tugas masing-masing. Esther, dia dilahirkan, saudaraku, bukan untuk sekedar jadi ratu. Tapi apa penugasan dia setelah dia jadi ratu? Itu yang Tuhan mau. Saya bisa ngerti kata, yaitu untuk menyelamatkan bangsa bangsa Yahudi, orang Israel. Nah, hari ini saudaraku, saya ingin beritahu, ya kan, kalau kita tetap berada dalam keadaan lumpuh dan buta rohani, kita akan hidup dalam kegelapan. Kita akan hidup tanpa kuasa Tuhan. Kita tidak ngerti tujuan hidup kita dalam Kristus. Kita tidak akan pernah bisa hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Ya kan? Kita gak akan pernah bisa lihat. Kenapa kok orang hidupnya ngeluh terus? Buta rohaninya.
Karena dia gak pernah bisa lihat kebaikan Tuhan. Udah begitu banyak kebaikan Tuhan lewat orang-orang sekeliling dia. Lewat gerejanya, lewat keluarganya, lewat pekerjaan, semua banyak. Tapi saudara yang dia gak bisa lihat itu. Yang lihat yang jelek, itu namanya dia buta secara rohani. Matanya dia bisa lihat. Ketika mulut kita banyak sebersungut-sungut, mata kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Ketika kita bersyukur, ya saudara. Nah pesan Tuhan, ya saudara, memasuki nanti ya kan hari-hari ini dan tahun depan adalah apa saudara? Bangkit dan jadilah apa? Terang. Bangkit, ayo bangkit. Bangkit dari apa? Kelumpuhan. Bisa terang karena kita bisa melihat. Bisa mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Bangkit dan jadi terang. Kenapa? Bahwa yang terbaik pasti akan mendatangi saudara. Yang percaya katakan amin. Yang terbaik, yang kan di depan itu pasti akan mendatangi kita. Katakan amin. Bangkit dari kelumpuhan rohani kita. Jadi terang. Sehingga kita bisa mengerti tujuan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Saya ingin sarankan pada saudara hari ini di masa Natal ini. Sekalipun saudara belum melihat jawaban daripada doa saudara. Atau saudara belum menerima janji Tuhan itu. Tetapi seperti halnya pengemis lumpuh dan Bartimius yang menerima mujizat dari Tuhan. Karena dia memiliki pengharapan itu. Saudara, apakah saudara punya pengharapan? Tuhan pakai aku Tuhan, aku bisa berjalan. Ya kan menjumpai banyak orang-orang supaya hidup mereka bisa diubahkan. Tuhan pakai mataku untuk bisa melihat. Untuk bisa mengerti apa yang Tuhan mau tunjukin untuk saya bisa kerjakan. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Saudara mau katakan amin. Seperti pengemis, lumpuh dan Bartimius. Kita harus bangkit. Kita harus menanggalkan jubah kehidupan kita yang lama. Dengan memperbarui hati dan pikiran kita. Katakan amin. Kalau saudara memuji Tuhan, pujilah Tuhan dalam pengharapan. Kalau saudara mau menabur, di masa Natal ini banyaklah menabur. Ya kan, menaburlah dalam pengharapan. Ya, berdoalah dalam pengharapan. Harapkan, ya kan, adanya pencurahan Roh Kudus dalam setiap aspek hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Saya yakin ketika Roh Kudus dicurahkan dalam hati kita, saudara bisa rasakan hadirat Tuhan. Roma 5 ayat 5 katakan, dan pengharapan itu tidak akan apa? Mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Katakan amin. Saya berdoa biarlah inilah saat, ya saat-saat di mana saudara menaruh pengharapan di masa-masa Natal ini. Spirit Natal adalah kita punya pengharapan. Karena hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun kita makan perjamuan kudus ya. Pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, angkat roti saudara, dan setelah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru
yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukan kecauan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Saudara yang kasih Bapa, dalam nama Yesus berikanlah ya Tuhan hati yang bisa percaya dan menaruh harap hanya kepada Engkau Yesusku. Ya Tuhan, bahwa kami akan menerima sesuatu yang baik dari Tuhan di depan kami. Tuhan, ampuni kami, seringkali kami mengkhawatirkan diri dalam banyak perkara. Ya Tuhan, kami khawatir untuk menerima sesuatu yang buruk di masa depan. Padahal kami tahu ada firman yang berkata bahwa Tuhan punya rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kau sediakan ya Tuhan sesuatu yang baik buat kami. Bukan sesuatu yang kecelakaan, bukan sesuatu yang buruk. Oleh karena itu ya Bapa, dalam nama Yesus, ajar kami Roh Kudus untuk bisa percaya kepadamu. Oleh karena Roh Kudus, curahkanlah kasih Allah ke dalam hati kami. Ya, kasih yang melenyapkan ketakutan sehingga muncul pengharapan buat kami. Terima kasih Tuhan, di masa Natal ini kami percaya mujizat-mujizat yang terbaik. Ya Tuhan, kesembuhan, pemulihan. Ya Tuhan, Engkau sedang kerjakan di tengah-tengah kami. Dan kami akan melihat terjadinya penuaian jiwa yang besar di masa Natal ini ya Bapa. Orang-orang akan dibaptis selam. Orang-orang menyerahkan diri dibaptis ya Tuhan. Percaya pada Tuhan dan hidup mereka diubahkan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Tuhan, Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi. Ya Tuhan, persembahan. Ya Tuhan, mendukung pelayanan menara doa sampai hari ini. Aku berdoa ya Tuhan, Kau buka tingkap langit-Mu. Curahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan. Biarlah ya Tuhan, terima kasih kami berdoa. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati sama-sama, katakan amin. Tuhan berkati saudara.